Halo Fitness Mania, kembali lagi di channel YouTube Coach Halim Chiang. Kali ini saya akan membahas tentang istilah-istilah dalam latihan beban, terutama yang berhubungan dengan gerakan-gerakan. Kadang mungkin Fitness Mania sering mendengar yang namanya gerakan positif, gerakan negatif, gerakan konsentrik, gerakan isentrik. Itu kadang suka membingungkan itu fasenya gerakannya di mana. Nah, di sini saya mengelompokkan sejumlah gerakan-gerakan yang fase positifnya adalah dorong dan nanti negatifnya yaitu kebalikannya, yaitu berlawanannya. Dalam hal ini, fase positif adalah fase di mana otot yang ditargetkan mengkerut atau berkontraksi memendek. Sementara fase negatif adalah saat dia berkontraksi memanjang melawan beban. Jadi dalam hal ini, push-ups dengan tujuan untuk melatih otot dada dan triceps sifatnya adalah mengkerut saat dia didorong. Makanya dinamakan positif atau bahasa kerennya konsentrik. Sementara squats adalah saat dorong juga, ya. Jadi saat sebenarnya kita berdiri, mengupayakan untuk kembali berdiri, otot paha kita, quadriceps kita cenderung mengalami kontraksi memendek. Sementara bench press juga sama, similar, mirip dengan push-ups. Dan tricep push, ya berarti push ke bawah, menekan. Jadi proses supaya triceps di sini memanjang, di sininya memendek. Jadi proses menuju memendeknya atau tekannya, itulah yang dinamakan fase positif atau fase konsentrik. Dan kembalinya dinamakan fase negatif. Jadi saya fokus dulu pada fase positif ini. Calf raises juga sama, yang menjinjit. Ya, kalau kita menjinjit, otot betis kita cenderung lebih mengkerut apabila dia tumitnya sedang naik. Ya, nah di saat itulah fase positifnya terjadi. Kemudian shoulders juga demikian, shoulder press, ya, di mana bahu depan yang menjadi target utama mengalami kontraksi memendek saat dia di-push atau didorong ke atas atau ditekan ke atas. Hip thrust juga demikian ya, untuk latih otot bokong ya, juga mengalami yang namanya kontraksi memendek pada otot glutes di saat gerakannya naik atau gerakan dorong atau tekan itu terjadi. Nah, fase negatif ini atau eccentric adalah fase sebaliknya, di mana kembalinya setelah di titik puncak, push up ini di titik puncak, squats di titik puncak yaitu mendekati berdiri, ya, tricep push down yaitu mendekati titik puncak yaitu di saat lengan hampir lurus, calf raises titik puncaknya ada di saat tumit pada posisi tertinggi, shoulder press adalah di saat juga barbel atau dumbbell berasa di posisi yang termasuk paling tinggi, dan hip thrust adalah di saat panggul ya sedang berada di posisi tertinggi. Di saat itu proses memendek dan dorong terjadi. Sementara fase turunnya, yaitu kalau di push up berarti di sininya. Waktu sedang memanjang otot dadanya, sedang memanjang otot pahanya, sedang memanjang otot dada, di triceps berarti sedang memanjangnya otot triceps, calf raises berarti sedang memanjangnya menuju stretch, berarti tumitnya sedang diturunkan, shoulder press juga sama, fase memanjangnya, terlihat bahwa otot bahunya dari mengkerut memendek, dia memanjang ya. Dan hip thrust, otot pinggul juga demikian ya, glutes memendek dan memanjang karena dia di stretch. Adalah fase negatif atau isentriknya. Nah, saya ingin tekankan juga bahwa sebenarnya fase-fase ini juga menentukan goal kita berlatih. Goalnya dalam hal ini, kalau orang ingin atau Anda atau fitness mania ingin bertambah kuat, fokusnya ada di positifnya saja, ya. Sementara kalau fitness mania ingin bertambah kuat dan ototnya mau dibentuk atau dirangsang untuk menghasilkan yang namanya pertumbuhan otot, maka fase negatif ini, fase isentrik ini perlu sekali untuk diperhatikan juga atau mendapatkan fokus atau emphasis yang sama, penekanan yang sama dengan
fase positif gitu. Jadi jangan sia-siakan nih fase ini. Jadi proses dari bawah ke atas ya, yang kita rasa selama ini mungkin yang paling penting. Tapi yang tidak kalah penting adalah proses dari atas ke bawahnya, otot yang ditargetkan masih merasakan tekanan dari beban. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena scientifically speaking, secara ilmiah, sudah banyak sekali penelitian yang menemukan bahwa fase negatif ini berfungsi untuk meningkatkan kemajuan pertumbuhan otot dengan lebih cepat daripada hanya mementingkan fase positifnya saja. Dan ini juga bisa menjelaskan mengapa banyak sekali yang bilang, saya sudah latihan keras, saya sudah latihan berat, karena di fase ini saya fokus latihan mendorong sekuat-kuatnya, tapi ternyata fase turunnya dilupakan atau di neglect atau diabaikan. Nah, kira-kira demikian penjelasan dari saya untuk fase gerakan-gerakan dorong. Nanti di episode berikutnya saya akan jelaskan juga tentang gerakan-gerakan tarik seperti untuk back, bahu belakang, hamstrings ya, dan bahu samping dan lain sebagainya dan juga termasuk biceps. Sampai bertemu di episode mendatang.